Selamat pagi semuanya. Hai, perkenalkan saya Suraya Kamarzaman. Hari ini sebagai host perempuan merawat damai Aceh. Nah, acara ini diselenggarakan oleh Balai Syura untuk mendiskusikan berbagai persoalan terkait upaya pemenuhan hak perempuan di Aceh. Nah, pagi ini kita telah kedatangan tamu langsung Ketua Presidium Balai Syura Urang Inong Aceh. Hai Kak Rani. Hai Suraya, gimana kabarnya? Baik, nah ini Kak Khairani Arifin adalah Presidium Balai Syura Urang Inong Aceh yang selama ini sudah memimpin Balai Syura sekitar 5 tahun lebih ya. Nah pagi ini kita akan coba bincang-bincang untuk mengajak teman-teman sekalian untuk mengenal Balai Syura secara lebih baik. Nah, kakak mungkin boleh mulai cerita kira-kira sejarah Balai Syura itu kayak apa ya? Baik, bicara tadi kan tema kita ini perempuan rawat damai Aceh ya. Ini sangat relevan nih dengan Balai Syura. Pertama, Balai Syura ini kan lembaga yang lahir dari Pakat Inong Aceh atau Kongres Perempuan Inong Aceh, Kongres Perempuan Aceh ya. Nah, Kongres Perempuan ini kan dilaksanakan di tahun 2000 ketika masa itu adalah sedang marak-maraknya konflik bersenjata di Aceh. Nah, sejak saat itu semua masyarakat di sini, pemerintah dan lainnya itu kan bicara satu bicara merdeka, satu lagi bicara referendum. Nah, jadi sedikit sekali ya orang yang bicara damai. Tapi perempuan pada saat itu berkumpul, kemudian menyelenggarakan kongres dari berbagai daerah datang ke Banda Aceh, kemudian melakukan kongres ya, kemudian menghasilkan rekomendasi bahwa kasus Aceh harus diselesaikan secara damai. Nah, jadi perempuan yang pertama bicara damai sebenarnya. Kalau kita bicara mengenai perdamaian ya, jadi nggak bisa dinafikan bahwa peran perempuan itu sangat besar dalam menjaga, merawat dan menyuarakan damai di Aceh. Oke, sangat menarik. Jadi perempuan berkumpul secara khusus untuk mendialogkan bagaimana konteks konflik Aceh dan perempuan memutuskan dengan cara damai. Betul. Baik. Nah, lalu apa hubungannya dengan Balai Syura? Nah, dari paket pertama ini di tahun 2000 itu kemudian salah satu rekomendasinya adalah kita perlu membentuk sebuah organisasi yang bisa menjadi payung bagi perempuan di Aceh untuk terus menyuarakan damai, mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang berpihak pada perempuan dan sebagainya. Nah, organisasi inilah kemudian yang menjadi Balai Syura Urang Inong Aceh. Berarti Balai Syura itu mandat itu mengawal dari rekomendasi tadi. Betul. Baik. Nah kalau begitu 2000 sekarang 2023 lumayan ya, sudah 23 tahun. Kalau saat ini boleh kira-kira visinya Balai Syura itu gimana Kak? Nah, ini sedikit melanjutkan dulu ya. Oke. Ini setelah paket pertama kita juga menyelenggarakan paket kedua itu pasca tsunami Aceh. Oke. Nah, bagaimana kita menyuarakan dalam paket ini dan kita merekomendasikan bahwa perempuan harus terlibat dalam proses membangun Aceh kembali pasca bencana. Nah, kemudian kita juga menyelenggarakan paket ketiga ya, yang itu khusus bicara mengenai pemenuhan hak perempuan dan pelaksanaan syariat yang itu adil bagi semua orang, termasuk bagi perempuan. Jadi syariat Islam ini harus dilaksanakan secara humanis, adil, kemudian tidak merugikan dan juga tidak diskriminasi kepada siapapun, termasuk perempuan. Nah gitu. Jadi kalau ditanyakan apa yang dilakukan oleh Balai Syura sekarang, Balai Syura ini kan lembaga yang fokus pada pelaksanaan advokasi kebijakan, khususnya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada perempuan, kebijakan-kebijakan yang memastikan tidak ada diskriminasi terhadap perempuan, kebijakan-kebijakan yang bisa melibatkan perempuan dalam berbagai proses pengambilan keputusan. Menarik ya kalau melihat kongres tadi, kalau yang Kak sampaikan dari tema-tema, misalnya yang pertama itu bicara karena konteksnya konflik, lalu ambil tema terkait dengan perdamaian. Begitu kemudian tsunami, lalu ambil tema terkait bagaimana perempuan terlibat dalam proses rekonstruksi pasca tsunami.
lalu sudah aman, sudah ada pembangunan, kalau begitu hak dasarnya seperti apa gitu, dan kemudian ada kaitannya dengan Aceh perempuan Islam, lalu fokus bagaimana pemenuhan hak dasar menggunakan konsep Islam tapi benar-benar adil buat semua. Jadi ada momentum-momentum yang kemudian mempengaruhi keputusan-keputusan di gerakan perempuan yang apa namanya tadi Kak Rani bilangnya organisasi payung, payung ya, di gerakan perempuan, sehingga kemudian relevan dengan konteks lokal. Karena setiap ada momen-momen seperti itu kan berdampak bagi perempuan. Sehingga ketika ada kongres atau diupakan ini, tema-temanya yang dipastikan tema-tema itu juga berdampak bagi pemajuan hak perempuan. Oke, nah tadi Kakak juga bilang bahwa Balai Syura itu kerja utamanya advokasi. Betul. Ya, kalau boleh tahu yang sudah contoh-contoh misalnya aktivitas terkait dengan advokasi dalam Balai Syura, mungkin Anda bisa di-sharing? Banyak ya advokasinya, tapi yang paling penting itu pertama adalah ketika kita ikut terlibat dalam membuat piagam hak perempuan Aceh. Itu piagam hak perempuan Aceh ini yang kita buat di tahun 2008. Kemudian ini menjadi cikal bakal lahirnya Kanun Pemberdayaan Perempuan. Tahun nomor 6 tahun 2009 itu bicara mengenai bagaimana hak-hak perempuan di Aceh itu bisa dipenuhi. Nah, ketika menyusun piagam hak perempuan, itu kita mencoba agar semua stakeholder di Aceh itu meyakini bahwa dengan pemajuan hak perempuan di Aceh, maka Aceh akan bisa maju. Gitu. Kemudian kita dari piagam ini kemudian sebagian besar isinya itu dimasukkan atau diinsert ke kanun terkait dengan pemenuhan hak perempuan. Nah, itu salah satunya. Itu akhirnya kanun ini tentu partisipasi Balai Syura, advokasi Balai Syura lakukan itu benar-benar bisa berpengaruh pada kehidupan perempuan. Itu salah satunya. Yang kedua, kita juga berhasil kan mengadvokasi anggaran untuk pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan. Ya, anggaran P2TP2A mungkin kita masih ingat ya ketika RPJM, RPJP di masa itu kita terus mengadvokasi agar kebijakan-kebijakan anggaran itu berpihak pada perempuan, memastikan anggaran itu responsif gender, kemudian ada peningkatan anggaran untuk pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan. Kemudian juga kita mengupayakan agar pemenuhan hak perempuan korban konflik termasuk ekshumasi perempuan itu. Dan jangan lupa sebelum itu kita juga banyak mengadvokasi kebijakan lain seperti UUP. Undang-undang pemerintahan Aceh pasti nggak terlepas juga kan dari advokasi yang dilakukan oleh Balai Syura dan gerakan perempuan di Aceh, saya pikir. Sehingga lahirlah pasal yang sangat penting, itu pasal 231 yang itu khusus bicara mengenai kewajiban pemerintah untuk melakukan pemenuhan hak perempuan. Tentu diantaranya itu, tapi itu banyak yang lain juga yang dilakukan oleh Balai Syura untuk advokasi kebijakan baik di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat nasional. Tadi kalau nggak salah Kak Rani sempat bilang Balai Syura itu sebagai simpul organisasi perempuan, ya, sebagai payung organisasi perempuan. Nah, juga karena kerja advokasi, tentu saja kerjanya itu nggak sendirian, juga nggak cuma level provinsi aja. Gimana relasinya dengan teman-teman di daerah Kak kalau Balai Syura? Nah, pertama karena kita sebagai organisasi payung, anggotanya kan organisasi perempuan ya. Khususnya selain berpakat terakhir itu, jadi didokumentasikan bahwa ya, anggota Balai Syura ini adalah organisasi perempuan. Akhirnya kita membentuk simpul-simpul di daerah. Saat ini kita punya simpul di 15 kabupaten kota dengan seluruh organisasi anggotanya itu ada 82 organisasi perempuan yang tersebar di 15 kabupaten kota. Nah, simpul-simpul ini dilakukan untuk memperkuat advokasi di daerah ya. Karena di daerah sendiri kan persoalan terkait dengan pemenuhan hak perempuan, kekerasan terhadap perempuan itu kan cukup tinggi juga gitu. Jadi untuk memudahkan advokasi, untuk mengefektifkan advokasi, maka advokasi-advokasi di daerah ini dilakukan oleh Balai Syura yang menjadi simpul di daerah gitu. Visi misi Balai Syura itu kan sama, satu visi misi. Tapi masalah di kabupaten kota kan nggak sama. Otomatis kan Balai Syura Kabupaten Kota yang dipimpin oleh Dewan Balai Syura Kabupaten Kota, mereka itu mengadvokasi hal yang sama dengan kita, tapi juga mengadvokasi hal-hal yang menjadi spesifik di daerahnya masing-masing gitu. Misalnya Aceh Tamiang punya kasus yang spesifik
Aceh Tengah punya kasus yang spesifik. Mereka juga mengadvokasi kasus-kasus yang khas daerahnya sendiri. Sehingga advokasi Balai Surah ini menjadi lebih komprehensif gitu, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Baik, misalnya kalau khas itu kalau nggak salah Langsa punya isu lingkungan gitu ya, sama Tamiang misalnya karena sering banjir dan urusannya luas banget ya. Oke, jadi kalau di provinsi dikawal oleh presidium, di kabupaten kota dikawal oleh Dewan Balai Surah kabupaten kota. Itu jumlahnya sama ya masing-masing. Kalau sama di provinsi kita kan presidiumnya ada 5 orang ya, di kabupaten kota juga sama, Dewan Balai Surah juga 5 orang. Baik. Nah kalau saat ini kira-kira yang Balai Surah sedang advokasi apa? Nah, yang sedang kita advokasi ini adalah revisi kanun jinayah sebenarnya. Kenapa? Karena pemerintah Aceh kan saat ini sedang merevisi kanun jinayah ya. Nah, kalau melihat kenapa Balai Surah concern untuk mengadvokasi kanun jinayah ini, sebenarnya bukan sekarang. Balai Surah sejak kanun ini belum disahkan, itu udah terlibat aktif sekali ya, berdiskusi dengan berbagai pihak untuk melihat substansi kanun jinayahnya. Yang sejak awal kita lihat bahwa kanun ini akan berpotensi memberikan ketidakadilan gitu, dan juga diskriminasi kepada perempuan, khususnya di substansi. Kemudian terbukti kan setelah disahkan, dalam implementasinya itu memang menimbulkan banyak persoalan terkait dengan pemenuhan hak perempuan korban. Ini khususnya terkait dengan 2 jarimah penting, yaitu pemerkosaan dan pelecehan seksual. Oke, jadi Balai Surah artinya secara intens dari awal, dari desain awal ketika 3 kanun digabung menjadi kanun jinayah itu sudah terlibat aktif untuk advokasi Substansinya, untuk substansi, terutama terkait dengan pemenuhan hak korban. Iya, betul. Nah, kalau targetnya apa kalau boleh tahu saat ini? Nah, ada 2 hal penting ya yang menjadi target Balai Surah. Pertama adalah kalau memungkinkan ya, Balai Surah itu kan terus mendorong agar 2 jarimah ini, khususnya pemerkosaan dan pelecehan seksual ini dikeluarkan dari kanun. Gitu. Pertama, kenapa dikeluarkan? Ini kan agak berbeda dengan jarimah lain yang diatur di kanun. 8 jarimah lain ini kan jarimah-jarimah yang tidak ada korban di dalamnya ya, ada pelaku ya, misalnya perzinahan, khalwat, judi, itu ada pelaku gitu, nggak ada korban. Sementara 2 jarimah ini, pemerkosaan dan pelecehan seksual, itu ada pelaku dan ada korban. Jadi dengan memperlakukan atau mengatur cara penyelesaian yang sama untuk jarimah yang tidak sama, tentu nggak bisa disamakan seperti itu. Oleh karena itu kita berpikir akan sangat baik ya kalau 2 jarimah ini dikeluarkan, sehingga pemerintah bisa memperkuat pelaksanaan implementasi terkait dengan 8 jarimah lainnya. Mungkin Kak Arani bisa menjelaskan kenapa kanun jinayah itu pentingnya diadvokasi dan pasal-pasal tadi adalah kan terkait 2 pasal penting yang harus dicabut. Tadi saya sudah jelaskan bahwa 2 jarimah ini, pemerkosaan dan pelecehan seksual ini kan dia agak berbeda dengan jarimah-jarimah lain. Kalau jarimah lain itu tidak ada korbannya, ini jarimah yang ada pelaku dan juga ada korban. Ya. Kenapa 2 jarimah ini sebaiknya dikeluarkan dari kanun jinayah? Karena di Indonesia sendiri itu udah ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai penghapusan kekerasan seksual, khususnya UU TPKS. Oke, baik Kak, karena ini udah mau berakhir, jadi pertanyaan terakhir nih, kira-kira apa ya hal yang paling mengesankan selama Kakak bersama kawan-kawan di Balai Surah melakukan advokasi bareng-bareng, dan satu hal mungkin tantangan yang perlu dipikirkan sehingga kerja advokasi kita bisa terus berjalan dengan baik. Kalau kesan positifnya ya, yang paling berkesan itu ketika kita berhasil mengadvokasi kebijakan. Misalnya kita berhasil mengadvokasi kanun pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, itu membahagiakan. Kenapa? Karena hasil advokasi kita itu ada buahnya. Gitu. Kemudian kalau tantangannya pasti banyak, karena mengadvokasi kebijakan yang berpihak pada perempuan, yang adil pada perempuan, memastikan partisipasi perempuan itu nggak mudah. Kita kan berada di tengah budaya patriarki kan, dan itu menjadi tantangan tentu saja dalam kita memperjuangkan keadilan gender, juga partisipasi perempuan.
bukan berarti tantangan-tantangan ini menghambat langkah ya. Karena kita juga banyak mendapat dukungan-dukungan dari berbagai pihak, termasuk ulama-ulama progresif, akademisi dan sebagainya. Ini juga membahagiakan. Di tengah tantangan kita mendapat dukungan, pasti ini angin segar yang membuat kita itu terus bersemangat ya, bisa membangun semangat kita yang tidak yang hampir berhenti, kadang-kadang langsung meningkat lagi gitu, karena kita dikelilingi oleh orang-orang yang juga punya komitmen yang sama, kepedulian yang sama untuk memperjuangkan keadilan. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak untuk waktu dan kesempatan bincang-bincang hari ini. Ini hal yang sangat menarik. Teman-teman, kawan-kawan sekalian, ini kita sekarang sedang mengenal Balai Syura secara lebih baik, karena tadi Kak Rani cerita bahwa saat ini Balai Syura sedang advokasikan jenayah tempat tentu saja masih panjang perjalanannya. Jadi nantikan diskusi-diskusi berikut yang akan kita undang beberapa kawan, akademisi, ulama, pengacara, pendamping yang selama ini banyak terlibat dan bareng-bareng bersama Balai Syura melakukan advokasi ini untuk memastikan apa yang tadi disampaikan Kak Rani, bahwa hak perempuan dan anak korban itu mendapatkan keadilan dan penerapan SAN Islam di Aceh itu benar-benar membawa rahmatan lil alamin. Sekali lagi terima kasih Kak Rani, dan sampai jumpa semuanya.